Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widi Rahayu. Buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Nyalain juga lonceng notifikasinya, jadi teman-teman tuh gak bakal ketinggalan informasi terbaru dari channel YouTube aku. Nah, karena ini memang waktunya bulan Ramadan ya teman-teman, mungkin aku jarang konten karena kalau misal siang itu takutnya aku kehabisan gitu kan, kayak kehabisan nafas atau kayak mana kayak gitu kan. Jadi aku kalau siang masih mengurangi untuk konten. Nah biasanya aku konten sebelum aku selesai sahur sama abis aku tarawih kayak gitu. Jadi mungkin update videonya itu malam-malam hari kayak gitu. Nah di video kali ini aku mau melanjutkan terkait jalur prestasi yang udah dibuka di Universitas Gadjah Mada, terutama untuk penelusuran bibit unggul berprestasi. Nah, oke, jadi di sini untuk penelusuran bibit unggul berprestasi ini merupakan jalur yang dibuka untuk siswa pemenang atau juara lomba di bidang olahraga, seni, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan bidang studi yang dipilih, baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional atau yang setara. Nah, di sini tuh ada bidang olahraganya nih, bidang olahraga, seni, iptek pada jalur PBU tahun 2022. Nah, di sini untuk klaster olahraga ada atletik, bulu tangkis, futsal, karate, pencak silat, dan yang lainnya yang bisa kalian baca di sini. Kemudian untuk klaster seni di sini ada fotografi, kemudian orkestra atau seni rupa, seni musik, teater, dan yang lainnya. Kemudian ada klaster iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, contohnya ya lomba matematika, informatika, fisika, biologi, ekonomi, kebumian, dan geografi, kemudian kimia, astronomi, bidang lain yang sesuai kayak gitu. Nah, kemudian untuk persyaratannya mungkin ya juga nggak jauh-jauh beda sama jalur prestasi yang udah aku share di channel YouTube aku ya. Yang pertama harus WNI, kemudian pendaftar klaster iptek bagi siswa atau siswi tahun 2021-2022 ini yang terakhir di SMA atau SMK atau MA. Kemudian untuk pendaftar klaster olahraga dan seni ini boleh dari lulusan tahun 2021 dan 2022. Kemudian memiliki nilai kognitif yang tuntas, jadi harus di atas KKM semester 1 sampai semester 5. Atau buat teman-teman yang memang programnya 4 tahun berarti semester 1 sampai semester 7. Khusus untuk pendaftar klaster olahraga atau klaster seni ini merupakan 50% siswa-siswi terbaik di kelasnya. Kemudian bagi peraih juara 1 dan 2 nasional ataupun internasional dapat 60% siswa-siswi terbaik di kelasnya. Jadi memang ada perbedaan ya. Kalau untuk klaster olahraga dan seni 50%, kalau di tingkat juara 1 dan 2 nasional internasional 60%. Kemudian mempunyai prestasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sesuai program studi yang dipilih, prestasi bidang olahraga atau prestasi bidang lainnya. Kemudian pendaftar klaster seni bidang orkestra atau seni musik atau paduan suara atau seni suara harus dapat membaca partitur. Jadi harus bisa membaca lah ya. Kemudian memiliki kesehatan yang memadai, jadi tidak mengganggu ketika kalian belajar mengajar di UGM. Kemudian memiliki sertifikat atau piagam kejuaraan yang dimenangkan selama SMA, jadi bukan SMP ya teman-teman. Karena aku masih banyak DM-an atau banyak email dan banyak komentar di kolom komentar YouTube itu pada nanya boleh nggak tingkat SMP kak. Di sini tuh 3 tahun terakhir teman-teman. Berarti kalau misal kalian 3 tahun terakhir ya itu masih selama kalian SMA semester 1, 2, 3 kayak gitu. Kemudian ini untuk klaster-klaster olahraganya ya, juara 1, 2, 3, finalis juga masih boleh tapi internasional. Kemudian juara 1 atau 2 resmi, kejuaraan resmi tingkat provinsi. Kalau provinsi itu minimal provinsi ya, klaster olahraga. Juara 1, 2, nasional itu boleh 1, 2, 3. Kemudian untuk klaster seni itu minimalnya tingkat nasional tuh, juara 1, 2, 3. Kemudian untuk klaster iptek ini juga ada minimalnya kayak gitu. Nah, di sini untuk peserta kejuaraan bergu harus membuktikan kehadiran. Kemudian juara 1 dan 2 por seni juga tingkat provinsi ya minimal. Kemudian peserta kejuaraan bergu harus membuktikan kehadiran dan keikutsertaan seluruh anggota tim kayak gitu. Semuanya mayoritas hampir sama. Kemudian untuk prosedurnya, ya ini membuat akun terlebih dahulu di websitenya UGM, kemudian login, kemudian memilih 2 program studi. Kalau misal 1 program studi ya nggak apa-apa, tapi ini maksimal 2, boleh S1 dan D4 terapan atau sarjana terapan. Kemudian mengisi biodata dan mengunggah semua dokumen yang menjadi syarat, kemudian kunci. Dan untuk kode pembayaran silakan untuk dibayar. Kemudian biaya pendaftarannya ini sebesar 275.000 sesuai petunjuk pembayaran yang ada di akun pendaftaran dengan menggunakan kode pembayaran yang telah diperoleh.
Kemudian harus mencetak bukti pendaftaran online melalui akun pendaftarnya masing-masing. Kemudian melihat pengumuman hasilnya itu pada tanggal 19 Mei. Jadi nggak ada seleksi-seleksi lainnya, hanya seleksi berkas, kemudian pembayaran, kemudian upload berkas dan lainnya, kemudian baru pengumuman. Jadi seperti SNMPTN. Nah, ini untuk kelengkapan dokumennya ya, harus nilai rapot asli ya yang dikonversi dengan skala 100 dengan ini formatnya PDF. Kemudian piagam kejuaraan PDF juga ya. Kemudian surat rekomendasi dari kepala sekolah, klaster iptek di sini, klaster olahraga dan klaster seni bisa diunduh di situ juga. Kemudian surat kesanggupan pembiayaan juga harus formatnya PDF. Surat kesanggupan akan aktif di UKM khusus pendaftar klaster olahraga dan seni juga harus aktif ya. Berarti ini harus diunduh di sini. Kemudian video portofolio khusus klaster olahraga dan seni harus dibuat video ya. Ini formatnya MP4 maksimal 10 MB. Kemudian dokumen penyerta portofolio khusus pendaftar klaster olahraga dan klaster seni ini dibuat dalam file presentasi PowerPoint kayak gitu. Ini ada templatenya juga, identitas diri, surat keterangan sehat, surat pernyataan keaslian karya dan karya 1 dan 2 ini di sini ya. Kemudian kita melanjutkan untuk portofolio olahraga ya. Ini ada video, dokumentasi video, kemudian dokumentasi kesehatan, dokumen penyerta, format dokumen ini semuanya udah tertera di websitenya UGM. Jadi nanti teman-teman boleh untuk dilihat ini ya. Di screenshot juga boleh ketika aku menjelaskan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh langsung ditanyakan. Kemudian untuk portofolio seni ini untuk dokumen karya seni, klaster fotografi dan seni rupa. Kemudian ada dokumen penyerta, dokumen format dokumen dan yang lainnya sudah ada juga di sini. Silakan untuk dilihat secara detail dan dibaca apakah benar atau enggak gitu kan. Karena di sini ya juga aku langsung dari websitenya UGM. Kemudian portofolio seni kedua ini yang 2 dimensi mungkin ya. Oh bukan, ada yang klaster marching band, kemudian orkestra, paduan suara, kemudian seni tari, klaster MTQ dan yang lainnya. Di sini juga udah ada formatnya masing-masing. Teman-teman boleh langsung diunduh. Kemudian untuk jadwal seleksi itu mayoritas sama dari tanggal 31 Maret sampai 13 April 2022, berarti kurang 9 hari lagi. Dan pembayaran biaya pendaftaran sesuai jadwal yang tercantum pada kode pembayaran. Kemudian untuk pengumuman 19 Mei 2022. Nah, mayoritas sepertinya sama ya teman-teman, seperti video-video aku yang lainnya terkait penelusuran bibit unggul Universitas Gadjah Mada. Jadi teman-teman itu nanti harus mendapatkan kejuaraannya ya ditentukan dengan di sini nih teman-teman. Harus memenuhi gitu kan ya, berapa kejuaraan, juara 1, 2, 3. Minimal tuh juara tingkat provinsi. Kemudian itu untuk bidang klaster olahraga, untuk bidang seni minimal juga provinsi. Kemudian yang mengadakan juga harus lembaga resmi Porseni atau apa kayak gitu. Kemudian untuk iptek ini minimal juga juara, ini ada juara nasional, juara internasional. Boleh juara yang diselenggarakan oleh UGM dan boleh juga yang tingkat provinsi. Jadi di sini sudah ada ketentuannya masing-masing. Minimal boleh tingkat provinsi ataupun lomba yang diadakan oleh UGM. Nah, oke, mungkin segitu aja penjelasan dari aku terkait penelusuran bibit unggul berprestasi di Universitas Gadjah Mada jalur umum ya ini ya. Untuk